bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kembali kita masih dalam misteri Paskah, misteri kebangkitan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dengar dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 16 sampai 21. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam misteri Paskah, dan hari ini kita mendengar sekali lagi percakapan antara Yesus dan Nikodemus, ya. Sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang yang taat pada hukum Taurat, dan orang yang sangat berpengaruh juga di dalam kalangan Yahudi, Yesus kembali bagaimana meyakinkan Nikodemus tentang Yesus, ya, tentang Putra Allah, tentang Mesias yang datang membawa sukacita, membawa cinta yang sehabis-habisnya bagi dunia. Dan tentu percakapan antara Yesus dan Nikodemus adalah satu percakapan yang dimana Yesus ingin meyakinkan Nikodemus tentang siapakah Mesias itu, siapakah Putra Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus hari ini secara jelas mengatakan bahwa Dia adalah terang. Ia membawa terang bagi dunia, dan terang itu hadir untuk menghalauhi kegelapan dalam diri manusia. Yesus ingin menyampaikan sesuatu kepada Nikodemus tentang tujuan Allah, bahwa Allah datang untuk membawa keselamatan bagi manusia. Dan Yesus secara jelas mau menyampaikan sesuatu bahwa Allah datang dalam diri Sang Putra itu untuk kembali membawa damai dan cita sejati Allah, agar manusia kembali melihat cinta Allah di dalam dirinya.
cinta yang sudah dihancurkan, dirusaki oleh manusia dengan dosa, maka Allah ingin memperbaharui itu. Memperbaharui cinta Allah agar manusia mengalami kedamaian, membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi manusia. Dan terpenting, bahwa manusia kembali menikmati keselamatan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu salib, penderitaan, kebangkitan merupakan cara Allah agar manusia memperoleh semuanya itu, memperoleh cinta sejati. Maka Yesus mengatakan bahwa Allah datang membawa terang, tetapi manusia, dunia lebih suka hidup di dalam kegelapan. Tetapi Allah tidak terpengaruhi oleh itu. Allah akan terus dan akan selalu membawa terang itu bagi manusia, agar manusia memperoleh cinta sejati Allah dan keselamatan. Karena terang itulah yang akan menuntun manusia kepada cinta sejati Allah, kepada keselamatan itu, kepada jalan yang harus dilalui oleh manusia. Maka cinta Allah tidak pernah akan berhenti. Dan ketika Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, Yesus ingin Nikodemus percaya, Nikodemus mengimani Allah yang menyelamatkan itu. Dan inilah tujuan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana peristiwa salib bagi kita? Apakah salib menjadi suatu sukacita bagi kita? Atau sebaliknya, salib bagi kita adalah suatu penderitaan? Saudara-saudari, Yesus memberikan kita makna cinta melalui salib, agar kita bisa melihat pengorbanan Yesus. Dan kita pun mau bersama Yesus mengorbankan hidup kita, diri kita, harta kita, kehidupan kita, untuk mencapai suatu kegembiraan dan sukacita di dalam Allah. Dan pengorbanan kita mempunyai satu tujuan, pengorbanan yang menghasilkan cinta, cinta sejati yang berasal dari Allah. Dan pengorbanan itu membawa kita kepada suatu jalan hidup yang sesungguhnya, jalan kebenaran, kebenaran yang mengarahkan kita kepada sumber dari kebenaran itu, yaitu Allah. Sebab panggilan Allah adalah bersatu dengan Allahnya sendiri, dengan Bapa sendiri, dengan cinta sejati Allah sendiri. Saudara-saudari, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus harus mengarahkan kita kepada kehidupan yang baru. Kebangkitan Kristus harus membuat kita semakin percaya kepada Kristus yang membawa keselamatan. Sebab hanya melalui iman yang percaya kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang menyelamatkan, kita bisa memahami cinta sejati Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita hari ini, teristimewa keluarga kita, hidup kita, agar kita semakin sadar, semakin percaya kepada Kristus yang menyelamatkan melalui cara hidup kita, melalui pengorbanan kita, melalui pertobatan kita, dan teristimewa melalui setiap perbuatan-perbuatan yang nyata di dalam hidup kita, yang membawa terang bagi sesama, terang bagi keluarga, terang bagi dunia. Semoga kita adalah cahaya bagi sesama yang menerangi hidup sesama kita, hidup dunia yang mungkin saat ini yang penuh dengan kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.